Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan di podcast. Malam ini saya kedatangan tamu yang spesial ya, karena di samping sosok ini adalah milenial ya, atau anak muda kita. Kemudian ada hal yang rasa-rasanya agak apa istilahnya? Baru, kemudian akan menjadi karya yang akan diperbincangkan gitu ya. Tentang apa itu ya nanti dijelaskan oleh saudara atau Adinda Abdul Wahid ya, yang akan menjadi narasumber dengan di podcast malam ini ya. Mudah-mudahan saja perbincangan ini akan membuka pemahaman kita mengenai salah satu unsur kebudayaan yang disebut kuncoroningrat itu diantaranya adalah bahasa ya. Dan ini saya pikir juga berkaitan dengan aspek pengetahuan ya, yang mengenai kebudayaan gitu ya. Jadi apa kabar Dinda Wahid? Alhamdulillah baik, ya. Baik. Jadi pada kesempatan dengan di podcast ini dia akan membahas mengenai aksara lokal kita, aksara Mandar, yang dia sebut sebagai aksara Mandar. Nah, selama ini kita sudah cukup mengenal bahwa di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ini ada aksara Bugis Makassar yang juga digunakan oleh orang Mandar, yang biasa disebut kagangangka gitu. Yeah. Ya. Jadi bagaimana menjelaskan ini itu menjadi sumber pengetahuan atau pendalaman dari Adinda kita yang menjadi tamu dengan hari kali ini. Ya, silakan Dinda Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Ya. Salat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbicara tentang aksara Mandar ini, tentunya kita pasti awalnya berpikir bahwa ini aksara apa nih? Aksara lontara kah? Atau aksara apa? Tapi Mandar itu ya, saya jamin akan terjaga dengan baik sampai kapanpun seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya secara substansi gitu. Ya. Apa yang menarik ini bagi Dinda Wahid ini sehingga mendorong agar ada aksara seperti itu? Ya, ini dia betul sekali. Iya. Bagi saya secara pribadi, yeah. Bahasa Mandar ini adalah bahasa yang sangat spesial. Kenapa? Yeah. Saya temukan setidaknya ada 4 huruf spesial dalam bahasa tuturnya orang Mandar. Itu yang menarik. Ya, yang tidak dimiliki, yang boleh jadi tidak dimiliki oleh suku-suku di tempat lain. Contoh, rionging ya. Kadang orang tulisnya DZ ya, zionging, DZ. Ya. Padahal hakikatnya ketika kita mendengar dengan seksama, itu D-nya bukan D juga, tapi bukan juga R, bukan juga rionging, tapi bukan juga D, tapi rionging. Jadi ada perpaduan huruf antara bunyi D dengan R itu, makanya menghasilkan bunyi rionging. Padahal jadi, bukan ri. Bukan masalah misalnya antara huruf D dengan Z yang luluh misalnya menjadi R, bukan itu. Bukan. Itu ya. Jadi ada huruf-huruf spesial memang yang saya kembali ya, Bapak saya katakan, saya sempat bertanya pada Bapak, huruf apa sih seperti itu Pak? Dia bilang ya Mandar itu ada huruf penyebutannya lebih lembut, rionging ya. Contoh yang kedua, D ya. B tadi kan D, sekarang itu B ya. B itu contoh mapiwei ya, mapiwei, memberikan. Jadi B di situ bukan D yang secara berdiri sendiri B, tapi bukan juga W, mapewei
PW. Bukan juga MAPPWI, Iya, bukan iya. juga MAPPBI, tapi apa? MAPPWI. Jadi ada perpaduan huruf antara B dengan W itu. Iya. Menghasilkan bunyi yang lebih lembut, MAPPWI. PW. Itu huruf kedua. Iya. Yang ketiga adalah G. Contoh magasing. Magasing. Kuat gitu ya? Iya, kuat. Bukan magasing, tapi ada huruf H yang ikut pada huruf G itu sehingga bunyinya lebih halus. Apa itu magasing ya? Magasing. Contoh lain. yang keempat itu J ya. J. Mewayu. JY ya. Mewayu. Iya. Bukan mebaju, bukan juga mewayu, bukan menggunakan J, bukan juga Y. J ya, oh ya. Tapi apa? Mewayu. Tetap J ya. Iya. Tapi tunggu dulu, apakah iya. itu tidak dipengaruhi oleh perubahan ejaan? Tidak. Enggak ya? Iya. Makanya dalam aksara Mandar ini ya ada beberapa tanda yang saya berikan ketika huruf D itu dilafadzkan lebih halus ya, atau huruf B-nya dilafadzkan lebih halus. Iya, iya. Ada tanda yang saya berikan ketika huruf B itu harus dibunyikan atau harus dilafadzkan lebih halus. Iya. Sehingga saya ketika kita menggunakan aksara lain, contoh kita aksara Latin ya A sampai Z, kita akan ganjil melihat mewayu. Ganjil kan, loh kok ada huruf konsonan ganda di sini, konsonan ganda. Ya, ya. Kan akan ganjil. Ketika kita contoh menggunakan aksara lain, pasti akan ganjil. Sehingga saya berpikir, loh kok bagaimana caranya? Setelah mendapatkan beberapa bimbingan, ya terutama dari orang tua, beberapa ahli bahasa, ya, tentunya saya sudah berkali-kali datangi para guru-guru kita, guru-guru besar yang ahli di bidang bahasa Mandar. Di Makassar? Iya, di Makassar tentunya. Iya. Pun ada di Sulawesi Barat, saya datangi beberapa. Iya, iya. Kebetulan dia datang di Sulbar, makanya saya datangi. Akhirnya mendapat bimbingan dan pencerahan tentang keempat huruf ini. Akhirnya seperti itu dia bilang berikan aja tanda bahwa penyebutan sebuah huruf konsonan itu, terutama yang 4 ini B, D, G, J, sebuah tanda bahwa dia bunyinya jauh lebih halus. Nah, itu dia yang sangat menarik dari aksara Mandar ini, karena saya rasa belum dimiliki oleh aksara-aksara. Apa sebenarnya yang Wahid pikirkan itu? Iya. Kok mesti membuat aksara gitu kan? Ya, betul. Kan nanti orang bilang sudah ada Kagangangka, Ya, yang menjadi bagian dari peradaban kita bersama Bugis Makassar, ya, gitu. Ya, hakikatnya begini ya. Saya pun sangat bangga terhadap suku Bugis ya, ketika mengatakan bahwa nenek moyang kita dulu itu menuliskan bahasa tutur Mandar menggunakan aksara lontar. Itu sudah dijelaskan oleh beberapa profesor dari Makassar juga ya yang saya temui. Dia bilang nenek moyangnya Mandar itu dulu menggunakan aksara lontar dalam menuliskan bahasa tutur. Nah, sekarang saya berpikir bagaimana kalau Mandar punya aksara sendiri? Artinya bagaimana ketika suku Mandar ini mampu menghadirkan aksara sendiri untuk menambah kekayaan kebudayaan dalam suku Mandar. Khasanah yang baru. Iya, khasanah yang baru. Karena Mandar kan sudah memiliki suku Mandar. Dia sudah punya kebudayaan. Terutama ya ada bahasa tutur dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dengan menghadirkan aksara atau bahasa tulis, ini sesuatu yang bisa memantapkan suku Mandar agar terhindar dari kepunahan ya. Karena ada peringatan dari UNESCO bahwa beberapa abad ke depan
itu beberapa persen suku budaya di dunia itu kan akan punah. Dan kita tidak boleh pungkiri bahwa dalam catatan sejarah ada beberapa suku dan budaya yang punah di dunia. Itu akibatnya satu. Termasuk di Sulawesi Barat sesungguhnya ya. Ya, betul. Saya juga pernah ikut kegiatan di balai pusat bahasa ya. Ya, betul. Di Jakarta itu, dan dia menyebut seperti bahasa Benggaulu misalnya yang Mamuju Tengah itu menuju ke arah kepunahan. Ya. Kenapa? Karena penuturnya makin sedikit. Ya, betul. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah kemudian konsep baru ini yang akan menjadi hasanah yang akan memanti banyak pertanyaan ya? Ya. Apakah ini akan bisa kompatibel atau bisa cocok dengan semua aksen atau dialek misalnya yang ada di Mandar secara umum atau di Sulawesi Barat? Ya, betul. Saya sudah lakukan beberapa pertemuan dengan beragam dialek atau contoh orang gunung ya, atau bahasa gunung dengan bahasa pantai. Saya sudah lakukan ini sudah berjalan 10 tahun kurang lebih ya. Bukan 10 tahun, 20 tahun. Jadi gagasan ini sudah lama. 2 dekade sesungguhnya. Iya, sudah 2 dekade. Saya lakukan penelitian dengan mendatangi langsung penutur bahasa yang ada di bagian pegunungan dan di bagian pantai. Dan saya perhatikan kita hanya beberapa kata yang memang berbeda, tapi saya sudah uji aksara Mandar ini mampu digunakan oleh bahasa gunung dengan bahasa pantai ini. Karena saya rasa perbedaan dialek yang ada di Paku sampai Suramana itu tidak beda jauh. Paling bedanya di R dengan H ya. Itu ya. Contoh Baras dengan Bea. Itu kan ada semua dalam dalam aksara Mandar. Sebenarnya mana yang lebih tua? Kata Bea atau Baras? Maksudnya? Mana yang lebih tua misalnya? Yang lebih duluan digunakan. Ini contoh saja. Saya secara pribadi ndak melihat mana yang lebih tua digunakan, tapi kedua-duanya kan digunakan. Nah, saya berusaha agar kedua-duanya tetap digunakan. Ini kan aksara Mandar, maksudnya begini nih. Dia kan ya kembali lagi yang sudah saya katakan bahwa aksara Mandar ini kan kita persiapkan untuk masa depan, masa depan. Itu yang menarik itu ya. Iya, kita persiapkan untuk masa depan. Kalau ternyata selama ini leluhur kita menggunakan aksara Lontara dalam menuliskan bahasa tutur Mandar, maka itu pun akan menjadi sisi yang sangat luar biasa dalam kebudayaan kita. Tapi kedepannya pun kita akan berusaha menghadirkan aksara Mandar dengan menuliskan bahasa tutur ya, tentunya melalui seperti kalindada ya, nasihat-nasihat. Dan itu akan jauh lebih menarik untuk kita baca, karena orang kan begini, ketika apa keistimewaannya ini aksara Mandar? Apakah ketika kita membaca aksara Mandar harus memahami dulu bahasa Mandar? Saya jawab tidak. Biar orang Inggris contoh membaca aksara Mandar, walaupun dia tidak paham bahasa Mandar, ketika dia membaca aksara Mandar itu ya dalam bahasa Mandar, maka dia akan mengucapkan sesuai apa yang dituturkan oleh orang Mandar. Itu upaya kita dalam menghasilkan aksara yang sifatnya ke depan. Kemudian saya juga mau bertanya, sesungguhnya gagasan ini dilatar belakangi oleh penelitian sendiri atau tadi disebutkan bahwa ada peran orang tua di situ? Iya, sejujurnya ya ini tentunya adalah gagasan dari orang tua yang sudah lama. Iya, yang sangat sudah lama. Saya sempat bertanya pada orang tua, Pak, ini ide sudah sejak kapan ada? Dia bilang sejak ya dia agak lupa ya tahunnya, tapi dia sempat menyebutkan
sekitar ya tahun 60-an. Dia sudah mulai menggagas ide ini bahwa dia menyadari kemandaran dalam dirinya bahwa ini Mandar adalah suku yang sangat besar. Siapa lagi namanya orang itu Bapak? Namanya Syahdan SAG. Ya. Biasa dipanggil Pak Syahdan ya, kalau di Sigowaras. Jadi dia menyadari bahwa ini Mandar adalah suku yang sangat besar dan tentunya akan menambah kebesarannya itu dengan menghadirkan aksara untuk menuliskan bahasa tutur daripada suku Mandar itu sendiri. Gitu. Lalu kemudian perkembangannya gimana? Apakah Bapak dulu, orang tua dulu sudah membawain kemana-mana? Gitu? Iya, tentunya Bapak sudah melakukan memberikan usulan kepada dinas terkait untuk kemudian mengkaji secara mendalam tentang aksara Mandar yang telah ia gagas. Namun mungkin kendala teknis sehingga beberapa kali gagal mengusul lagi, ada lagi kendala teknis, gagal lagi. Akhirnya tahun 2000, pas 2000 itu saya ingat sekali, sempat Bapak berhenti karena faktor umur juga ya. Jadi sudah sangat sampai hari ini kesulitannya saya belum temu ya. Belum ada. Lancar saja. Lancar aja. Mungkin persoalan di tapi tidak bisa dipungkiri bahwa selama perjalanan tes publik ini saya beberapa kali lakukan tes publik. Tentunya ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang mengatakan enggak usah lah ya kan. Mandar ini cukup andalkan bahasa tutur aja. Tapi saya pikir memang hukumnya kan seperti itu. Betul. Ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi jalan aja. Saya sangat berharap bertemu dengan orang-orang yang lebih memberikan motivasi dibanding harus mematahkan semangat para generasi milenial. Ini kan katakanlah masalah penciptaan atau karya. Kalau pencipta itu kan Allah ya. Kita ini maksudnya berkarya. Artinya bagaimana kemudian Dinda Wahid ini kan menerima ide dari Bapak. Ada konsep awal misalnya, lalu dikembangkan. Jadi apa yang mempengaruhi itu sehingga saya lihat materi itu, aksara-aksara itu sedemikian rupa modelnya. Itu diinspirasi oleh apa saja? Jadi apa dari alam atau gimana? Jadi Bapak sempat memberikan amanah ya. Dia bilang silahkan menciptakan melalui dasar ini. Dan jangan pernah jauh dari Sulawesi Barat, Paku sampai Suramana. Amati dengan seksama apa yang identik dengan Mandar itu. Apa yang identik. Akhirnya saya melihat, saya pertama kali bilang yang identik dengan kita Pak, rumah adat ya. Rumah adat. Tumbak layar. Tumbak layar dan lain-lain. Kan kalau aksara lontara itu ada istilah aksara jangan-jangan. Yang kabarnya itu terinspirasi oleh burung atau makhluk ya. Lalu yang telah memberikan masukan terkait dengan aksara Mandar ini. Saya sudah menyusun masalah dalil atau nilai-nilai filosofi yang ada dalam setiap aksara Mandar itu sudah saya susun. Setiap aksara sudah. Setiap aksara sudah ada. Hanya saya belum publish, saya belum sampaikan secara umum. Namun kalau tapi itu yang penting sesungguhnya. Itu mesti disampaikan. Betul. Karena parameter keilmuan itu kan ini ilmu ini sesungguhnya bukan sekedar pengetahuan saja. Ini ilmu yang Anda tawarkan dan parameternya itu mesti dicapai. Ya kan karya yang dibuat. Nah, kan kayak gitu ya. Jadi kan ini harus dipercepat sesungguhnya. Jadi secara singkat sih saya sampaikan bahwa nilai-nilai yang ada dalam setiap karakter simbol aksara Mandar ini tentunya
semuanya identik dengan suku Mandar dari Sabah, dari Paku sampai Suramana. Ya. Tidak ada yang bilang karakternya hanya di Balanipa contoh atau di Mamuju, semuanya terangkum dari semua Paku. ada dirangkum semuanya gitu. ada. Saya rangkum dalam satu aksara ini, dan tentunya nilai sebagaimana yang disampaikan. Jadi aksara Mandar ini mewakili semua unsur, elemen Pitu Lunasalu dan Pitu kan itu yang penting ya. Iya, iya. Dan sebagai bocoran juga di huruf di simbol huruf ya ma itu ya di situ bisa kita temukan Pitu Lunasalu, Pitu Wana Winanga, dan tambah 3 Tiparitina Uaya. Luar biasa. Di situ ada. Iya. Selanjutnya juga bocoran di huruf di huruf ga ya. Dalam perjanjian Tamejara Allah batu di Luyo. Itu kan ada kesepakatan bilang kita semua satu tikar ya. Kita satu tikar, artinya kita sama semua. Mesa Tapere. Iya, Mesa Tapere. Terus di huruf pa ini pun di situ ada simbol Allah batu di Luyo. Gitu ya? Sebagai tumbang. Tunggu dulu, Wahid. Iya. Ini kan aksara dibuat. Kan itu Lamongan Batu di Luyo sekitar abad 16. Iya. Atau tahun 1500-an. Iya. Ini berapa abad kemudian ini baru saya temukan idenya dan tertuang dalam bentuk simbol-simbol aksara Mandar itu, dan saya kan tempatkan ini bukan sekedar garis-garis ya. Tapi ada makna, dan kita harus tahu bahwa orang Mandar itu kayak sibot. Ya. Dan saya sudah jadi pemirsa dengan di podcast konsep dari Dinda Wahid yang dikembangkan ini saya sudah lihat ya. Saya termasuk beruntung ya karena melihatnya dari awal ya. Itu sebabnya saya mengundangnya ketemu untuk membahas ini ya. Karena kita mesti menggali pikirannya dan itu yang kita dengar sejak tadi ya. Dan mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Ya, kayaknya udah ya. Iya. Nanti supaya ya saya yakin bahwa ini akan memicu dialog ya. Iya. Narasi atau deskripsi yang mesti dihadapi oleh Dinda Wahid. Tapi perjalanan panjang dalam merumuskan simbol-simbol penanda ini kan tidak mudah. Ya. Dan itu betul-betul dilakukan oleh Dinda kan. Ya. Dan, jadi mudah-mudahan saja apa yang Dinda tawarkan ini menjadi sebuah sesuatu yang akan menjadi bagian dari hasanah kebudayaan kita ya. Karena kita membicarakannya hari ini dan itu akan tetap dibincang orang kemudian ya kan gitu ya. Ini sifatnya ke depan ya. Iya kan, yang kita sesungguhnya apa yang kita bahas ini hari ini sesungguhnya kita membahas tentang apa yang akan dibahas orang nanti kan. Iya, betul. Ya menurut saya pertemuan ini paling tidak dari awal sudah bisa kita mendengar penjelasan tentang aksara Mandar ini. Satu lagi, saya terima kasih juga sama Deng Adi Podcast ini sudah meluangkan waktu dalam ini wawancara terkait dengan aksara Mandar, karena sampai hari ini saya belum pernah diskusi seperti ini ya. Saya hanya datang. Ya, tapi saya tahu bahwa di Dawat sudah ketemu banyak ahli. Iya, bertemu dengan. Saya bukan ahli, saya cuma orang yang bertanya kan. Betul. Oke, saya kira cukup ya di Dawat. Oke, siap. Mudah-mudahan pertemuan kita ini memberi nilai atau semacam pengembangan pengetahuan kita, karena bagaimanapun bahasa itu menjadi bagian dari unsur-unsur kebudayaan yang sangat penting. Ya, di samping unsur-unsur lain. Dan kita berterima kasih bila ada generasi muda yang memiliki basis pengetahuan mengenai tradisi yang luar biasa ini ya. Dan kita berharap bahwa apa yang ditawarkan ini itu bisa berterima dengan pikiran
pikiran dan keinginan semua orang juga kan gitu. Iya, Seperti itu. Ya meski kita sadar bahwa ya sebuah gagasan itu tidak selalu berterima langsung ya, tapi mesti tetap diperjuangkan. Ya. Ya, jadi itu di situ intinya Dinda ya. Ya, betul. Oh ini harus diperjuangkan, diyakinkan, dan secara singkat tadi kita sudah yakin gitu loh. Ya. Bahwa ini betul-betul sebuah ide yang patut kita diskusikan lebih lanjut. Makanya kemarin satu lagi ya, Tama. Ya. Saya sampaikan ke orang-orang yang saya temui ya. Ya. Saya bilang masalah aksara yang saya tawarkan ini diterima atau tidak, Ya. itu tidak jadi masalah. Ya. Tapi saya betul-betul berharap Ya. agar masalah aksara Mandar ini menjadi fokus pembicaraan terutama di bidang kebudayaan. Atau di kalangan intelektual iya, menambah khazanah kebudayaan suku Ya. Mandar. Jadi berharap seperti itu. Ya. Jadi fokus mengkaji tentang aksara Mandar. Ya. Oke. Saya kira begitu ya Dinda ya. Ya. Yang disampaikan oleh Dinda Wahid ini sebagai narasumber paling utama dalam urusan aksara ini, itu telah menggambarkan kepada kita bahwa aspek kebudayaan itu memang dinamis ya, dan berkembang. Betul. Mungkin memang aksara ini telah menemukan momentumnya Ya, hari ini ya, tidak sebelumnya kan gitu. tidak sebelum. Jadi ide, gagasan atau karya itu atau cipta karsa itu bagian dari proses kebudayaan ya, yang mesti kita bisa terima misalnya ya. Dan saya berharap bahwa kita mesti memahami bahwa bahasa itu merupakan wujud konvensi. Ya. Konvensi sekelompok orang, Betul. sekelompok komunal, khususnya orang-orang Mandar misalnya, dan bagaimana cara memperjuangkannya nanti di Wahid, itulah yang menentukan prosesnya. Ya, ya. Ya, jadi saya berharapnya para pemirsa Dengan di Podcast tidak lama lagi aksara ini akan kita perkenalkan ya. Ya mudah-mudahan dia tampil di slide wawancara ini untuk mengenalkan ya, dan kita mencoba apakah ini memang mudah atau dapat kita terapkan gitu ya. Iya, iya. Nah, kita tunggu karya dari Dinda Wahid ini yang luar biasa. Iya. Ya, sampai ketemu di forum selanjutnya atau dalam mungkin momentum lain ya, Ya, yang lebih siap, memperkaya siap. gagasan Dinda Wahid ini. Ya. Terima kasih atas kehadirannya di Dengan di Podcast. Ya. Dan Anda yang menyimak dialog ini, saya juga ucapkan terima kasih. Dan ya demikianlah kebudayaan itu bergerak, dia dinamis dan selalu ketemu dengan fase atau zaman yang mungkin berbeda dan tapi terus saling berterima. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja dengan saya Dengan di Podcast. Ya.